para hadirin hadirat sekalian, mari kita dengarkan pesan dan nasihat dari ayahanda kita, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ayahanda Kiai Haji Akrim Mariyat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina alihi dan pondok yang Jakarta Forbis Majalah Gontor yang telah mengadakan kegiatan Gontor. Ini adalah yang ke-6. Ini satu usaha, satu kegiatan perlu diapresiasi dan perlu dipertahankan. Kalau kita berbicara bisnis mengenai ekonomi, mengenai saja kemandirian dan seterusnya, itu kita merujuk kembali kepada apa yang telah dilakukan dan telah dicanangkan oleh Trimurti dalam berbagai bentuk, entah itu dalam bentuk peran wakaf, dan ada nilai-nilai yang tertantum di dalam angka, Pancajiwa, dan mutu. Ini semuanya adalah sebagai rujukan kita dalam berbuat, berusaha, dan seterusnya. Maka saat ini sebenarnya perlu kita ingat bahwa kegiatan yang ada di Gontor, pondok itu merujuk kepada referensi yang ada. Antara referensi itu adalah buku perkenalan, 1-2, kemudian penyerahan wakaf, kemudian juga maklumat persemar, termasuk juga di sana penggal sejarah, penggal itu sejarah pondok, dan juga berdirinya dokumen berdirinya perguruan tinggi Darussalam, serta juga seringkali kita merujuk kepada ungkapan-ungkapan, nilai-nilai, kata-kata yang keluar asli dari Trimurti, walaupun sebenarnya ungkapan-ungkapan itu juga diambil dari ungkapan-ungkapan yang telah berlaku sesuai dengan pada saat itu dari filosofi Jawa maupun juga dari agama kita, agama Islam. Masalah kemandirian itu sudah diperhatikan sejak awal. Kalau kita lihat pada Pancajiwa itu ada kemandirian, mandiri. Ini adalah satu jiwa yang harus dimiliki oleh semua, bukan hanya oleh alumni atau oleh pengurus atau oleh santri, tapi semua orang itu sebenarnya yang mungkin tentu saja harus mandiri, karena itu adalah ajaran Islam. Keikhlasan begitu pula dalam berbuat, bertindak, kita tidak lepas daripada keikhlasan itu, sehingga di dalam kerjasama, di dalam Forbis ini, betul-betul hitungannya adalah hitungan bisnis, tapi dasarnya adalah dasar ikhlas. Ikhlas berbisnis, ikhlas bergaul, ikhlas memberi informasi, ikhlas juga melatih, menuntun, dan lain-lainnya. Itu keikhlasan perlu betul kita terapkan di dalam kita berkegiatan dalam Forbis dan majalah ini. Selain daripada itu, kita juga perlu melihat bahwa kita perlu berpikir bebas di dalam berbuat, di dalam berbisnis. Bebas dalam arti semua orang mempunyai haknya masing-masing. Kita tidak perlu iri, dengki, dan apalagi ada usilnya untuk mengganggu usaha orang lain. Ini perlu kita pertahankan karena beberapa saat yang lampau sebelum Forbis ini lahir, ada kerjasama antar alumni itu kemudian menjadi satu usaha yang begitu sulit untuk dilaksanakan kesaksiannya, karena hitungan berbisnis mereka itu berdasarkan pada persaudaraan, kawan atau
teman begitu, sehingga perhitungan bisnisnya tidak lagi diterapkan di situ. Ini satu kenyataan yang ada, maka dengan adanya Forbis ini mudah-mudahan betul-betul bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian diwakafkannya Gontor kepada umat itu sebenarnya adalah juga hasil daripada istiadat para pendiri kita, supaya pondok itu betul-betul mandiri, pondok itu tidak mati, pondok itu betul-betul sustain, pondok itu betul-betul tidak tergantung kehidupannya kepada yang lain. Itu sudah dicanangkan yang tertulis di dalam piagam maupun di dalam Pancajiwa ataupun di dalam Pancajangka. Di dalam Pancajangka disebutkan di sana Khisanatullah. Ini untuk Gontor kira-kira, tetapi bisa diterapkan kepada semua. Ini harus ada Khisanatullah, perbendaraan atau dana yang bisa untuk menghidupi lembaga ini. Jadi pada hakikatnya yang disebut dengan Khisanatullah itu satu hal yang wajib bagi kita untuk melakukannya. Di Forbis bisa mendapatkan dana banyak untuk kepentingan umat, untuk kepentingan anggota. Ini sangat perlu kita tekankan dan kita usahakan, kita jaga, kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Anggota Forbis yang sekarang ada 343 itu ya semuanya mempunyai pendapat sendiri-sendiri, tetapi masing-masing ini tentu saja harus bisa mensinkronkan antara satu yang lain untuk bekerja sama, bersatu, sehingga bisa mempunyai kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan. Dalam berkegiatan untuk bisnis, untuk penggalian dana, penggalian ekonomi, itu tentu saja kita juga harus merujuk apa yang dicantumkan di dalam piagam penyerahan wakaf, bahwa itu harus berdasar kepada hukum syariah. Semuanya harus didasarkan pada syariat. Oleh karena itu, ilmu perbisnisan yang ada di bisnis ini itu harus berdasarkan pada dua. Yang pertama adalah ilmu manajemen untuk usaha. Yang kedua tentu saja adalah dasar syariat agama. Tidak boleh kita melepaskan agama itu di semua kegiatan hidup kita. Maka di dalam berbisnis, jangan lupa itu selalu ada kaitan dengan agama. Bisnis itu adalah akhirat juga. Nanti akhirnya akan kita temui hasilnya di akhirat. Pesan daripada Trimurti dulu, semuanya itu harus berdasarkan kepada agama, syariat agama. Di bisnis kita harus berdasar pada agama, jangan sampai keluar dari syariat agama. Itu beberapa pesan yang sering kita dengarkan. Dan sekarang ini memang perwujudannya berbeda. Yang disebut dengan Khisanatullah ketika zaman Pak itu yang menggali dana dari hasil pertanian, kemudian pernah kerjasama dengan GKB dulu, nitipkan uang di sana, kemudian hasilnya nanti dengan Gontor pernah seperti itu, kemudian diwujudkan lagi dengan adanya sawah. Dulu ada sawah guru itu dihasilkan daripada subsidi guru dari Departemen Agama. Dulu ada beberapa guru yang mendapatkan dana dari Departemen Agama, kemudian diberikan sawah. Nah, sawah itu kemudian untuk dibagi kepada mereka, dibagi pada guru, sawah guru itu seperti itu dulu. Ada lagi bermacam-macam usaha untuk Khisanatullah itu memperluas tanah dan lain sebagainya. Kemudian timbul setelah Abdullah Syukri, itu timbul usaha-usaha yang bermacam-macam sesuai dengan apa yang dipahami dan dimengerti oleh beliau ini dengan berbagai macam usaha. Usaha-usaha itu ya ada yang gagal, ada yang sukses. Banyak sekali yang kita lihat usaha-usaha itu, dan tidak semuanya sukses dan tidak semuanya gagal. Salah satu contoh, dulu pernah memberikan bibit jeruk yang disebarkan pada guru-guru untuk ditanam di setiap rumahnya, tetapi nampaknya itu gagal karena ada virus itu. Dan pernah juga berusaha lombok yang ada di Mantingan itu, tetapi semuanya gagal karena puter. Dan sekarang ini berusaha untuk proses zaman Pak Subri itu memperluas pertanahan untuk bibit gambut untuk pembenihan sawit.
Alhamdulillah sekarang sudah mulai nampak hasilnya. Ini adalah usaha-usaha yang beliau lakukan untuk menghidupi pondok ini. Tapi sebenarnya apa yang telah dilakukan beliau itu adalah pengejawantahan daripada konsep Trimurti yang telah diciptakan, telah dicanangkan di dalam Pancajiwa dan Pancasila itu. Serta tertulis juga dalam piagam pengeran wakaf. Maka sebenarnya kita yang ada di Gontor ini tinggal meneruskan apa yang ada apa yang diwariskan oleh pendiri dulu, Trimurti itu. Di pelaku atau pengurus pondok atau siapapun yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas berlangsungnya program pondok itu sebenarnya adalah melanjutkan amanat daripada Trimurti yang telah dituangkan dalam piagam ini pada tahun 1998. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan usaha ekonomi kita ini betul-betul ekonomi yang syar'i, hingga nanti bisa menjadi ekonomi yang berbarokah untuk kita semuanya. Dan bukan saja untuk pondok kita, untuk kita alumni, tetapi juga untuk umat yang lain. Karena di dalam piagam pengeran wakaf itu disebutkan juga supaya kita ini, pondok ini, badan wakaf pada waktu itu yang diserahi untuk juga ikut membina masyarakat sehingga dapat menjadi masyarakat sejahtera, hidup di dunia dan di akhirat. Itu sudah tujuan yang telah dicanangkan oleh Trimurti itu. Tinggal orang-orang setelahnya yang mewujudkan bagaimana wujud daripada pesan-pesan itu. Nah, kita juga tinggal mewujudkan itu dan mudah-mudahan usaha ini betul-betul mempunyai manfaat yang besar sehingga mendapatkan barokah dari apa yang kita lakukan ini, mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita ini tidak sia-sia, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.